Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rangga Wahyudiata, Sarjana Sains, Sarjana Seni, Magister Pendidikan, selaku staf Humas SMA Negeri 1 Melati, Bapak Ibu guru yang berbahagia, beserta CGP Angkatan 11 dan pemateri kita, Ibu Eka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini 15 Agustus 2024 dengan acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 dengan pemateri Ibu Eka Puji Astuti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini 15 Agustus 2024 dengan acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 dengan pemateri Ibu Eka Puji Astuti. Kedua salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas beliaulah kita dituntun dari zaman jahiliyah ke zaman Indonesia. Adapun agenda pada hari ini, Bapak Ibu, yang pertama ada pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan oleh Bapak Rangga Wahyudiata, ketiga pemaparan pemateri dan juga tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali hari ini demi kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadinya Ibrahim Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yuvita. Disilakan. Berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Rangga Wahyudiata, Sarjana Seni, Magister Pendidikan, sekaligus staf Humas SMA Negeri 1 Melati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini dan di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di lab biologi dalam keadaan sehat dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Menganti angkatan 11 yaitu Ibu Eka Puji Astuti. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru penggerak di SMA Negeri 1 Menganti ini adalah guru penggerak dengan jumlah yang terbanyak di antara sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. Kita ada 12 guru penggerak. Ya, tepuk tangan untuk SMA Negeri 1 Menganti. Hal ini tentunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini pasti berlangsung secara terus-menerus mulai dari angkatan 6, angkatan 7, 8, 9 sampai 11. Tentu Bapak Ibu untuk materi budaya positif pasti sudah sangat paham, sudah sangat mengerti, bahkan bisa diimplementasikan di kelas. Namun saya melihat antusiasme dan motivasi dan semangat Bapak Ibu untuk datang pada forum yang terhormat ini, saya merasa bangga karena walaupun Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah mengimplementasikan, tetapi tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga nanti apa yang kita dapatkan bisa bermakna, bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu undangan untuk kegiatan diseminasi ini. Dan semoga nanti untuk kegiatan ini yang merupakan aksi nyata modul 1.4 dari Ibu Eka bisa berjalan dengan lancar harapan saya, dan nanti hasilnya bisa bermanfaat untuk Ibu Eka dan pastinya akan membawa perubahan yang sangat positif bagi SMA Negeri 1 Menganti, sehingga kita akan semakin maju, kita akan semakin terdepan terutama di kota Gresik. Dari saya sekian untuk sebutan kali ini, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Karena saya masih ada kegiatan yang lain yang tidak bisa saya tinggal, mungkin setelah ini saya akan meninggalkan tempat. Semoga acara ini tetap bisa berjalan dengan maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rangga Wahyudianta selaku staf Humas SMA Negeri 1 Menganti dan memberikan motivasi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Menganti dan bismillah mendapatkan yang terbaik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita simak pemaparan materi diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Eka Puji Astuti, Sarjana Pendidikan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan saya penyebaran diseminasi budaya positif oleh saya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Menganti Kabupaten Gresik. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, di sini saya akan berpantun terlebih dahulu. Lonceng bunyi tanda masuk kelas. Guru masuk mulai pelajaran. Bekerjalah dengan ikhlas. Wujudkan apa yang kamu rencanakan. Ini ada satu pantun lagi ya Bapak Ibu. Siap. Sebelum pergi jangan lupa sarapan. Siap. Untuk pulihkan fisik dan juga energi. Siap. Jaga terus semangat dan kesehatan. Siap. Kita harus bekerja setiap hari. Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan di
diskusi kita pada siang hari ini ya. Di antaranya berdiskusi aktif selama sesi diskusi. Yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, eksplorasi konsep dengan kesadaran diri. Kemudian ada juga sebenarnya yang keempat, yaitu boleh makan dan juga minum, karena makan dan juga minum merupakan salah satu kebutuhan dasar kita ya, biar kita tetap semangat seperti itu. Dan yang terakhir, harus mengikuti kegiatan sesi diskusi ini dengan semangat dan juga gembira. Bapak Ibu, ini silakan disaksikan implementasi konsep inti dari budaya positif.
mungkin saya tadi akan terlambat. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah, Nak? Karena saya kemarin malam tidur di atas jam 12 malam Bu. Akhirnya saya bangunnya kesiangan. Aktivitas apa yang sedang kamu lakukan hingga kamu tidur di atas jam 12 malam? Kemarin sore setelah saya pulang sekolah, langsung ibu bersama saya mandi kepada saya di rumah saya hingga jam 9 malam. Akhirnya pada malam hari saya ada membagi tugas mengerjakan organisasi dan juga PE. Jadi itu ya saya akan berarti kamu datang ke sekolah terlambat hari ini. Iya Bu. Baiklah Reza, dari penjelasan kamu, mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa keterlambatan kamu dikarenakan kamu tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Ibu dengar dari mimpi teman sekelas kamu jualan baju ya di TikTok. Iya Bu, benar. Apa yang dikatakan oleh ini bahwa saya jualan baju di TikTok. Meskipun tidak menghasilkan uang yang banyak, akan tetapi cukup untuk menghasilkan uang saku saya sehari-hari. Hal tersebut baik Reza, karena sebagai seorang siswa kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Selain itu, sebagai seorang siswa kamu juga sudah mengerjakan tugas organisasi dengan baik. Akan tetapi, setelah pulang sekolah, kamu main games berjam-jam bersama dengan teman kamu. Kemudian kamu datang ke sekolah terlambat dan tertidur di kelas. Apakah itu hal yang baik dan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Ibu, karena dengan main game bisa menyebabkan saya lupa waktu dan tidak bisa manajemen dengan baik dan datang terlambat serta tertidur di kelas tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya minta maaf ya Bu, saya salah. Baiklah Reza, ibu maafkan. Berarti Reza telah melanggar peraturan kesepakatan kelas kita yang apa? Yang disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena dengan disiplin saya akan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita dan membuat pekerjaan tidak menumpuk dan kita bisa melatih rasa kepedulian. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah dan tidak tertidur lagi di kelas? Saya akan memanage waktu saya dengan baik Bu dan tidak main game berlarut-larut agar saya tidak terlalu malam dan tidak terlambat lagi ke sekolah sehingga saya tidak akan tertidur di kelas. Baiklah Reza, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan kedua orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan juga tidak tertidur di dalam kelas. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ini adalah pertanyaan pemantik dari saya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Bapak Ibu, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang bisa memberi saya jawaban atas pertanyaan pemantik tersebut? Pak Aan ya. Pak Aan, mohon untuk ke depan memberikan jawaban karena saya rasa ini kabel mic-nya kurang panjang seperti itu. Terima kasih Bu Eka atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan di depan. Saya rasa budaya positif kalau diambil dari kata budaya itu merupakan suatu kebiasaan. Kalau positif itu lawannya negatif, berarti positif itu yang artinya juga baik ya mungkin. Kalau bisa disimpulkan budaya positif itu suatu kebiasaan atau budaya yang baik yang harus dilakukan di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk Pak Aan. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Aan bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan. Sebelum saya memaparkan apa itu pengertian dari budaya positif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kata budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang berarti akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya itu culture yang berasal dari bahasa Latin color yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang dilaksanakan secara terus
itu ya Bapak Ibu pengertian dari budaya. Budaya positif. Apakah implementasi budaya positif di sekolah kita ini sudah dilaksanakan? Sudah ya. Salah satu implementasi budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah itu yaitu adanya kegiatan 5S, yaitu penyambutan siswa yang datang sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ada Bapak Ibu yang bertugas di depan untuk menyambut kedatangan siswa tersebut. Kemudian ada juga selain kegiatan 5S, yaitu ada juga pembiasaan sholat zuhur dan juga sholat asar yang dilaksanakan setiap hari. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya supaya anak-anak itu lebih beriman atau religius, seperti itu. Selain itu di SMA Negeri 1 Menganti juga mengadakan kegiatan sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu budaya positif. Bapak Ibu, karena sekolah kita itu merupakan sekolah negeri, jadi kita melakukan budaya positif itu tidak hanya pada anak-anak yang beragama Islam saja, akan tetapi kita melakukan budaya positif itu juga terhadap anak-anak yang beragama lain. Seperti di sekolah kita itu ada yang beragama Hindu dan juga yang beragama Kristen. Nah, dari yang beragama Hindu dan juga beragama Kristen, mereka melakukan pembiasaan secara positif bersama dengan guru agamanya masing-masing. Itu ya, karena kan sifatnya itu minim, tidak sebanyak anak yang beragama Islam. Akan tetapi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Menganti ini sudah diimplementasikan. Akan tetapi dalam implementasinya tentang budaya positif ini harus diimbaskan secara terus-menerus agar menjadi suatu kebiasaan yang baik. Jadi tujuan dari membangun budaya positif di sekolah adalah agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Ini seperti dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik itu diibaratkan sebagai tukang kebun atau petani, dan seorang anak didik kita atau siswa itu diibaratkan sebagai benih. Apabila benih biji bisa berupa jagung dan juga padi itu ditanam pada lahan yang meskipun bijinya tidak berkualitas, akan tetapi jika ditanam di lahan yang tepat seperti mendapatkan pengairan yang tepat, kemudian mendapatkan pemupukan yang tepat, mendapatkan sinar matahari yang tepat, maka meskipun dia bukan berasal dari biji yang sifatnya berkualitas, ia akan menjadi biji yang berkualitas. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun dan bukan menuntut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Konsep utama dari budaya positif di sini ada 1. Perubahan paradigma positif, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Kebutuhan dasar manusia, 6. Keyakinan kelas, 7. Posisi kontrol, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya mau bertanya di sini, apakah setiap siswa itu sama? Bapak Ikhwan bisa menjawab pertanyaan saya, apakah setiap siswa itu mempunyai karakteristik yang sama? Menurut saya setiap anak itu dilahirkan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Menurut saya, terima kasih. Iya, benar sekali bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Maka dari itu kita harus menerapkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah melakukan pembelajaran ini di dalam kelas ya, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya saja, siswa itu kan ada yang tipe belajarnya auditory, visual, dan juga kinestetik. Ketika anak itu tipe belajarnya itu visual, maka kita akan memberikan sebuah gambar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau itu auditory, maka kita akan memberikan sebuah penceramahan. Dan apabila tipenya dia itu kinestetik, kalau pada mata pelajaran saya, karena saya itu adalah guru bahasa, maka itu sebenarnya bisa digunakan pada model pembelajaran bermain peran atau role playing, dan itu akan membuat anak-anak sangat antusias sekali. Seperti itu. Tujuannya itu apa? Tujuannya ini agar mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti itu. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu guru? Ya, kita sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Di antaranya 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu merupakan, sudah saya sebutkan tadi di awal, sudah diimplementasikan dalam sekolahan kita di SMA Negeri 1 Menganti. Kemudian ada juga berkebinekaan global. Berarti meskipun saya mengajar bahasa Jawa, akan tetapi saya itu tidak boleh mengunggulkan budaya saya. Akan tetapi saya itu harus membuat murid itu berpikiran terbuka agar dia mempunyai cita-cita yang global. Seperti itu ya. Kemudian ada bergotong royong. Yang dimaksud di sini bergotong royong itu tidak hanya mengerjakan piket secara bersama, akan tetapi bergotong royong di sini itu mampu berkomunikasi dan juga berkolaborasi antar sesama agar sebuah tujuan itu bisa tercapai. Seperti itu ya. Kemudian ada berpikir kreatif. Maksud dari berpikir kreatif ini supaya anak-anak itu mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Karena kita itu harus siap dalam menghadapi tantangan zaman. Kemudian ada bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Dan sifat mandiri ini sangat diperlukan sekali. Karena apa? Karena seseorang yang mandiri itu akan mempunyai motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi itu kan dibedakan menjadi berapa tadi? 3. Ayo, menjadi berapa motivasi? 3. Ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Jadi dibedakan menjadi 2. Ya. Ayo Bapak Ibu kita konsen ya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu dia tergerak karena hatinya sendiri. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik dia itu berbuat sesuatu karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Seperti itu ya. Ini disiplin positif ya. Ini tentang motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada panjenengan semua. Kira-kira kalau mendengar kata disiplin itu menjadi tidak nyaman atau nyaman? Tidak nyaman. Kenapa Bu Ica kok tidak nyaman? Apa alasannya? Karena biasanya kalau tidak disiplin itu bakal mendapat hukuman. Ya, ini jawaban dari seorang guru BK yaitu Bu Ica. Katanya kata disiplin itu tidak nyaman. Ya, sebenarnya saya juga dulu sebelum mendapatkan materi di modul 1.4 di guru penggerak ini, saya juga menganggap bahwa disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman. Akan tetapi setelah saya mendapatkan materi tentang disiplin positif, ternyata disiplin itu sangat membuat kita itu untuk memotivasi kepada diri sendiri.
sendiri. Karena apa? Karena dengan disiplin menjadi pekerjaan tidak akan menumpuk seperti itu ya. Jadi dengan disiplin membuat pekerjaan tidak menumpuk. Jadi kita harus melakukan sebuah pembiasaan disiplin positif kepada anak didik kita. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Saya mau tanya ke Pak Fikri, bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa, karena seseorang itu yang mengontrol itu dari dirinya sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Fikri. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Fikri, bahwa kita sebagai manusia itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Akan tetapi yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah ya diri kita sendiri. Kenapa? Ya seperti tadi yang saya utarakan di awal, bahwa kita tidak bisa memaksa anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Karena anak itu pada dasarnya sudah mempunyai garis-garis samar, dan tugas kita sebagai seorang pendidik itu menebalkan garis-garis samar tersebut. Makanya tadi saya jelaskan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Kemudian di sini ada kata seperti ini. Perilaku buruk dikenal sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, saya mau tanya ya. Kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, apakah Bapak Ibu langsung menghukumnya? Ya. Saya ingin jawaban dari Pak Dwi. Kalau saya secara pribadi tidak langsung, saya pasti akan menanya dulu kenapa tidak mengerjakan PR. Saya ingin tahu alasannya, kendala-kendalanya itu seperti apa, lalu kita bersama-sama untuk mencari solusi bareng-bareng. Mungkin ada suatu alasan yang bisa kita beli dan itu menjadi suatu solusi untuk membesarkan. Tepuk tangan untuk Pak Dwi. Ya, berarti Pak Dwi ini sudah menerapkan teori kontrol ya, bahwa kita ketika anak itu tidak mengerjakan PR, kita tidak bisa langsung menghukumnya, dan kita itu harus menanyakan terlebih dahulu kenapa tidak mengerjakan PR seperti itu. Karena kalau nanti anak akan dihukum, itu akan mempengaruhi psikologinya, atau psikologinya itu akan down seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi ini tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya, nilai-nilai tersebut merupakan fondasi kita berperilaku, di mana berasal dari sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Ya, kita juga sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan, diantaranya seperti disiplin, bertanggung jawab, itu merupakan salah satu dari nilai kebajikan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu 1, menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman. Ya, jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum ini merupakan motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh ya, Pak Rizal ini sebagai seorang guru berprestasi di SMA Negeri 4. Pak Rizal, kita kan tahu ya, Pak Rizal itu rumahnya di Surabaya, salah satu guru yang rumahnya jauh. Karena dia itu guru berprestasi, dia itu nggak mau datang terlambat. Karena apa? Karena dia sudah dijuluki guru berprestasi. Berarti motivasi Pak Rizal untuk datang ke sekolah ini termasuk motivasi apa? Iya, penghargaan, gitu ya. Akan tetapi jika Pak Rizal ini datang
dimarahin oleh bapak kepala sekolah kita, berarti motivasi yang mendasari Pak Rizal ini kira-kira motivasi apa Pak Aan? Hukuman. Agar tidak terhindar dari hukuman, makanya Pak Rizal berangkatnya harus tepat waktu biar tidak dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi motivasi yang pertama. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Aan. Meskipun bukan hanya murid ya, kita dulu pada waktu kecil, kita mengingat masa kecil kita, itu pernah kan kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan penghargaan. Apakah pernah? Pernah. Bahkan sampai sekarang ada nggak yang seperti itu? Ada ya, mungkin sebagian. Asalkan Bapak Ibu guru nanti melakukan bukan karena hal negatif ya. Di sini sudah saya jelaskan bahwa motivasi Pak Rizal ketika datang ke sekolah tepat waktu karena dia sudah mendapatkan suatu penghargaan, maka Pak Rizal ini maka Pak Rizal ini merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri. Akan tetapi jika Pak Rizal ini datang ke sekolah dikarenakan ia takut pada bapak kepala sekolah, takut dihukum atau diberitakan hal-hal yang negatif, maka motivasi Pak Rizal ini datang ke sekolah dikarenakan juga motivasi ekstrinsik seperti itu. Akan tetapi jika Pak Rizal datang ke sekolah dikarenakan berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini karena ada tanggung jawab untuk murid dan juga sebuah pekerjaan, maka motivasi apa Bu Emma yang kira-kira dilakukan oleh Pak Rizal ini? Motivasi intrinsik karena berasal dari dirinya sendiri, maka niatnya sudah ada. Saya harus tanggung jawab, ada jam mengajar atau harus tepat waktu, bukan karena ingin dihargai atau dapat hukuman, tapi memang dari niat diri sendiri. Jadi itu intrinsik motivasinya. Terima kasih. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Emma, bahwa jika Pak Rizal datang ke sekolah itu karena dari dirinya sendiri akan tanggung jawab dan juga pekerjaannya, maka motivasi yang sedang tumbuh di dalam diri Pak Rizal itu adalah motivasi intrinsik seperti itu. Di sini, ini akan saya jelaskan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada dua, hukuman dan juga penghargaan. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman baik diri kita sendiri maupun murid. Seorang murid yang dihukum oleh guru BK sebagai contoh, maka dia akan mempengaruhi psikologinya. Jadi psikologinya itu kayak yang aslinya semangat mengikuti pembelajaran, dia jadi down karena dia itu tidak nyaman. Ketidaknyamanan itulah yang nanti akan membuat murid apa? Takut. Ketidaknyamanan itulah yang akan membuat murid takut. Akhirnya dia melakukan sesuatu berdasarkan paksaan. Ya. Akhirnya juga dia menyembunyikan kesalahannya. Berbohong kan? Iya, karena dia itu takut. Dan dia menjadi rendah diri, tidak percaya diri, seperti itu. Ini berarti konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Sebelum saya mendapatkan materi tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak, saya itu merasa bahwa penghargaan itu dapat membuat seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Akan tetapi setelah saya cermati, ternyata penghargaan itu sifatnya tidak efektif, ya. Salah satunya adalah merusak hubungan atau sifat iri. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, di sini
sini Pak Ikhwan saya ibaratkan sebagai seorang murid, ya namanya murid Ikhwan. Kemudian di sini Pak Aan saya ibaratkan sebagai murid Pak Aan namanya. Ketika saya memberikan sebuah penghargaan, ya seperti ujian, karena penghargaan itu kan bukan berupa hadiah saja ya. Ujian itu kan juga termasuk, ya salah satunya saya memberikan penghargaan terhadap Pak Aan seperti ujian. Kira-kira mereka ini sama-sama pintar, sama-sama rajin. Akan tetapi yang saya beri itu Pak A. Kira-kira Pak Ikhwan ini iri tidak? Iri, jelas iri karena saya sudah tidak bisa karena saya sudah tidak bisa kayak tidak bisa menstabilkan ide menstabilkan hubungan yang baik. Jadi sifatnya itu merusak atau iri. Kemudian penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas seperti ini. Halah mungkin ya gitu aja. Akhirnya kan kreativitasnya itu idenya itu tidak muncul. Ya. Kemudian apalagi dengan menghukum dengan sistem ranking itu juga tidak baik dan merampas hak menghargai orang lain atau dirinya. Jadi ini adalah konsep disiplin dengan identitas seragam. Lalu bagaimana dengan konsep disiplin dengan identitas sukses? Maka seorang murid yang melakukan sebuah kesalahan akan kita beri sebagai konsekuensi atau restitusi. Ya. Jadi konsekuensi itu seperti ini. Seumpama Pak Ikhwan itu tidak mengerjakan PR saya di mata pelajaran bahasa Jawa, maka akan saya berikan sebagai konsekuensinya untuk menulis aksara Jawa selama bolak-balik 3 lembaran. Itu merupakan konsekuensinya karena itu sudah disepakati seperti itu. Ya, jadi konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, sehingga dengan melakukan sebuah konsekuensi murid menghormati peraturan. Karena ya kita ditakutkan kalau disuruh menulis bolak-balik di lembaran karena capek, akhirnya dia menghormati peraturan dan dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan gitu. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Mungkin Bapak Ibu ya yang berhubungan dengan hukuman, penghargaan, konsekuensi mungkin sudah pernah dilakukan. Apakah yang berhubungan dengan restitusi ini sudah pernah dilakukan? Saya bertanya kepada Bu Yuvita. Bu Yuvita, apakah pernah melakukan sebuah restitusi terhadap siswa yang melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan? Apakah Bu Yuvita pernah melakukan sebuah restitusi pada seorang siswa yang melakukan sebuah pelanggaran ataupun kesalahan kelas? Jadi restitusi itu menstabilkan identitas siswa, seperti memberikan kayak apa yang harus kamu lakukan jika kamu melakukan hal tersebut. Untuk siswa yang melakukan sebuah kesalahan, saya melakukan menanyakan dulu kenapa kok kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah itu juga bagian dari restitusi ya Bu. Baik, tepuk tangan untuk Bu Yuvita. Bapak Ibu, mungkin kata restitusi ini asing ya bagi kita ya, akan tetapi secara tidak sadar kita itu sudah pernah melakukannya di dalam sebuah kelas. Benar kan? Nah, ya. Lanjut saja kita next. Jadi ini ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen ini 2004. Kemudian ciri-ciri dari restitusi adalah salah satunya satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan.
keyakinan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Bapak Ibu boleh minum ya, silakan untuk diminum biar kita tetap semangat dalam diskusi hari ini. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi saya mau tanya, kita konsen ya, dari hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi, mana yang kira-kira paling bagus di antaranya? Saya ingin dijawab oleh Bu Rohmania. Saya dikenang tadi Bu. Baik Bu Nia, jadi saya mau bertanya di sini dari konsep hukuman, konsekuensi, kemudian penghargaan dan juga restitusi, mana yang kira-kira itu baik Bu Nia? Oke, dari penjelasannya Bu Eka tadi, kalau dari hukuman, kemudian dari penghargaan, dari konsekuensi, dan dari restitusi, yang paling baik menurut saya itu adalah restitusi. Begitu Ibu. Menurut saya paling baik itu adalah restitusi, karena dengan restitusi itu kita bisa anak ya, terutama anak yang memiliki kesalahan misalnya itu bisa menjadi tahu, dan mereka ini pasti akan memperbaiki kesalahannya itu tidak dari eksternal tapi dari dalam dirinya sendiri. Mereka akan menyadari bahwa oh itu memang salah gitu. Jadi tanpa melihat adanya hukuman ataupun penghargaan ataupun konsekuensi, jadi yang paling penting itu adalah restitusi menurut saya. Baik, tepuk tangan untuk Bu Nia. Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini nanti diterapkan ya restitusinya. Nah ini ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi sudah saya jelaskan tadi. Nah di sini saya akan di materi keyakinan kelas. Saya mau tanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mungkin jawabannya itu adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya itu adalah kebersihan atau kesehatan. Seperti itu ya. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai yang diyakini. Bapak Ibu kira-kira suka mendengar kata peraturan atau keyakinan? Keyakinan ya. Karena kalau peraturan itu apa? Karena kalau peraturan itu murid itu akan kayak, alah peraturan lagi, saya tidak mau diatur-atur seperti itu. Maka peraturan ini kita ganti sebagai keyakinan. Menurut Gazan 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan sebuah keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Murid-murid pun juga demikian, lebih senang mendengar kata keyakinan daripada peraturan yang harus mengatur mereka begini dan juga begitu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Dalam pembentukan keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, dibuat dalam kalimat positif. Yang keempat, dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilakukan membuka.
Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan juga keyakinan. Perbedaannya apa? Kalau peraturan itu biasanya ditulis dalam bentuk kalimat negatif seperti dilarang datang terlambat. Ya, kemudian ada juga dilarang makan dan minum. Lalu bagaimana jika kita merubah menjadi keyakinan kelas? Maka kata dilarang dan juga tidak boleh itu kita hilangkan supaya bisa menjadi sebuah kalimat positif. Jadi seumpama dilarang makan dan minum, berarti makan dan minum pada saat istirahat. Kemudian ada lagi dilarang datang terlambat, maka keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Ada juga kira-kira seperti ini, dilarang main HP. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Main HP Saya main HP saat istirahat ataupun main HP pada saat guru mempersilahkan untuk mencari sebuah materi. Gitu. Jadi kita harus membuat peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas seperti yang sudah ada tabelnya ini. Kemudian dirubah menjadi nilai kebajikan. Bapak Ibu, kira-kira kalau datang tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya itu apa? Sudah tahu ya? Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang atau manusia, di mana jika seseorang tersebut tidak dapat terpenuhi kebutuhannya, maka biasanya ia akan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Di sini kebutuhan dasar dibedakan menjadi 5. 1. Bertahan hidup. 2. Penguasaan. 3. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Seperti itu tentang kebutuhan dasar. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik, saya bacakan dan juga dicermati ya. Nanti kalau nggak salah saya akan tanya juga. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Saya mau bertanya kepada Bu Marisa karena belum saya tanya dari tadi. Baik, terima kasih Bu. Jika saya menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan saya lakukan? Dan kira-kira apa alasan dari melakukan hal itu? Menurut saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Doni, mengapa sampai seperti itu, melakukan hal tersebut. Nanti kalau misalkan, karena kurang lebih biasanya kalau anak sampai terpaksa meminta bekal temannya, itu mungkin kemungkinan di rumah belum sarapan, atau mungkin uang sakunya kurang, karena sekarang lifestyle anak-anak itu kan luas sekali. Terima kasih. Dan itu belum sarapan. Salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni itu apa? Maka ya benar sekali, kebutuhan bertahan hidup karena ia ingin makan. Jadi setiap kasus ya, jadi kasus ini itu memiliki beberapa jawaban, di antaranya seperti ini. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar mengambil makanan milik temannya, maka kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Apabila Doni menjawab dengan alasan orang tuanya ingin memperhatikan
tahu ya apa yang mendasari anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian jawaban yang ketiga, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut ketika dia mengambil bekalnya, maka dia sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Jadi dia itu kepingin membuat temannya takut, dia ingin merasa berkuasa seperti itu. Apabila jawaban Doni karena dia itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya itu selalu membawakan dia mie rebus, kayak mie goreng gitu ya, maka salah satu kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kebebasan. Mungkin bekalnya temannya itu berupa sushi atau kita kan juga nggak tahu, makanya dia menginginkannya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan terakhir, jika Doni mengambil bekal temannya dikarenakan ia ingin membuat lelucon, maka dia ingin mendapatkan sebuah kebutuhan kesenangan. Jadi seseorang melakukan sebuah tindakan, entah itu negatif ataupun positif, itu kita tidak boleh menyalahkannya, tetapi kita harus mengetahui latar belakangnya tersebut, seperti itu. Di sini ada teori kontrol, ya. Teori kontrol itu dibedakan menjadi 5, yaitu ada yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Apabila menjadi seorang penghukum, maka dia akan seperti ini. Hukuman itu kan ada yang berupa fisik dan ada juga yang berupa verbal. Hukuman fisik dan verbal itu sama-sama menyakitkan. Jangan dikira kalau hukuman verbal itu sifatnya tidak menyakitkan. Karena apa? Karena itu berupa omongan yang menyakitkan. Seumpama kayak gini, awas ya kamu kalau seumpama tidak mengerjakan, maka kamu nanti akan saya kasih nilai A. Kira-kira anak langsung berdeg gak jika dibilang seperti ini? Berdeg, karena dia takut, gitu ya. Jadi ini ada beberapa hukuman. Kalau membuat merasa bersalah, biasanya dia itu membuat anak merasa tidak nyaman. Seperti kata-kata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Bagaimana kalau seandainya orang tua kamu akan hal ini? Jadi anak tersebut akan lebih merenungi, kayak aduh aku bersalah lagi gimana gitu. Kemudian kalau sebagai teman, mungkin guru tersebut akan memposisikan diri seperti ini. Sudah melakukan apa-apa, nanti ibu bantu kok ngomong sama guru BK. Itu adalah posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai pemantau itu seperti ini ya. Di sini Bu Emma tidak menggunakan sepatu hitam karena ya wajar saja Bu Emma itu sekarang lagi menggunakan baju olahraga. Akan tetapi jika siswa menggunakan seragam sekolah biru putih pada waktu hari Senin kemudian tidak menggunakan sepatu, kita akan memantau seperti ini. Kenapa sepatu kamu itu tidak berwarna hitam? Dan itu adalah posisi sebagai pemantau seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah manajer. Posisi sebagai seorang manajer itu dia akan memberikan sebuah restitusi yang tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa restitusi itu adalah untuk mengembalikan sebuah identitas. Bapak Ibu, di sini saya mau tanya, dari 5 posisi kontrol ini, mungkin mana yang pernah Bapak Ibu terapkan, yang sering Bapak Ibu terapkan? Apa ya? Yang sering saya terapkan itu kadang-kadang saya bisa menjadi posisi kontrol dengan jenis teman, kadang juga membuat merasa bersalah. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa merenung, oh kalau misalnya saya sama guru itu mohon maaf dalam kata agak kasar itu wani berani gitu ya, ada apa bu bicara keras seperti itu. Itu saya seperti tadi yang jenengan jelaskan. Coba nak kalau misalnya ibumu yang di sini terus ada orang lain yang seperti itu, bagaimana kalian seperti itu? Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Bu Emma. Jadi di sini
ya. Bapak Ibu guru, di sini dari 5 posisi kontrol yang paling terbaik adalah sebagai seorang manajer. Karena apa? Karena guru menstabilkan tentang psikologisnya siswa. Nah ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan berarti sebagai kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali dengan perbuatanmu. Bagaimana kalau orang tua kamu mengetahui hal ini? Bersalah. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, bapak pernah bantu kamu ya. Berarti apa? Tenang. Apa peraturannya? Kenapa kamu pakai sepatu berwarna selain hitam? Pemantau. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berarti sebagai seorang manajer. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa diimplementasikan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu. Nah ini tabel tentang posisi kontrol tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi. Tadi sudah saya jelaskan juga pengertiannya bahwa restitusi itu untuk menstabilkan, gitu ya. Tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan sebuah keyakinan. Berikut adalah kata-kata yang dipakai untuk menstabilkan identitas. Contoh variasi kalimatnya baru seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau validasi tindakan yang salah, bagaimana? Saya ingin dibacakan oleh Bapak Jamil. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua, ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Jadi cara membacanya ini dengan apa ya, agak sedikit dramatis seperti itu ya. Kalau menanyakan keyakinan seperti ini, apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Dan yang terakhir, apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Bapak Ibu, ini nanti segitiga restitusi bisa diterapkan di permasalahan siswa seperti itu, guys. Di sini ada praktik segitiga restitusi. Nanti saya akan menyuruh 2 orang untuk praktik sebagai Naila dan juga praktik sebagai Bu Eka. Naila browsing dan juga ngerpek atau menjiplak jawaban dari buku catatan saat ulangan sedang berlangsung. Aksinya diketahui oleh Ibu Lydia yang pada saat itu sedang bertugas di ruang 8 sebagai pengawas ulangan mata pelajaran bahasa Jawa. Setelah ulangan selesai, Bu Lydia melaporkan aksi Naila kepada Bu Eka selaku wali kelas dan pengampu mata pelajaran bahasa Jawa. Di sini saya menunjuk Pak Fikri dan juga Pak Rizal untuk mempraktikkan segitiga restitusinya. Maju Pak Menteri. Naila. Oh ini Pak gurunya. Nah, depan. Nunggu. Bapak Bu Eka. Bu Lydia. Bu Lydia. Betul, suara itu. Oke. Bu Eka, sama sebagai Bu Eka. Oke, saya sebagai Bu Eka. Naila, pada saat ulangan, kenapa kamu ngepek atau mencontek di HP? Saya semalam lupa nggak belajar, Pak. Lupa tidak belajar. Nah, padahal kan kamu sudah tahu, nah, waktu ulangan
seharusnya kan sudah dipersiapkan dengan kalian merangkum atau belajar. Nah, kenapa kok tidak dilakukan seperti itu? Malah ngepek dari HP. Iya Pak, semalam itu saya mau belajar tapi saya masih perjalanan dari Wali Limo. Belum sampai rumah, sampainya malam banget mau belajar terus kemalaman Pak. Wah, ini sebenarnya bisa dipakai sebagai contoh. Nah, kesepakatan kelas otomatis kesepakatan kelas apa yang tidak kamu laksanakan sehingga kamu tidak mempersiapkan ulangan itu dengan matang. Tidak disiplin Pak. Oke, tidak disiplin. Nah, terus solusi dari kesepakatan kelas itu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Ya, saya lebih mempersiapkan diri, mengatur waktu lebih baik Pak untuk belajar sehingga lebih siap untuk menghadapi ujian. Oke, kali ini Naila saya maafkan dan saya harap di ulangan selanjutnya kamu sudah mempersiapkan betul-betul untuk pelajaran selanjutnya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Ini sudah akhir dari materi saya. Saya persilakan untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang dipertanyakan, silakan. Oh, ini Bapak Irwan. Tidak membolos. Terima kasih Ibu Weka. Kesempatannya pada kesempatan ini saya tidak masuk bertanya, tapi ingin menanggapi menyampaikan apa yang saya rasakan, saya terima dalam kegiatan praktik baik ini. Yang pasti apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan budaya positif itu menjadi informasi yang banyak bagi saya, sehingga saya ucapkan terima kasih sangat. Terlebih lagi tadi terutama materi terakhir tadi pun sudah dipraktekkan oleh Pak Rizal dan Pak Fikri tentang diskusi. Lebih dari itu tentang 5 posisi kontrol, itu informasi yang luar biasa buat saya, sehingga nanti saya bisa memposisikan diri baiknya bagaimana ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Tadi pun saya dapat informasi dari Pak Jurnan bahwa dari 5 posisi kontrol tadi posisi yang manajer lah yang terbaik, sehingga sudah dari informasi tersebut menjadi informasi yang penting buat saya dan nanti bisa saya terapkan untuk pembelajaran di kelas, sehingga saya selaku pendidik mungkin bagi teman-teman yang lainnya pun bisa menerapkan 5 posisi kontrol tersebut, terlebih di posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan atas tanggapannya. Jadi Pak Irwan tadi itu tidak bertanya, akan tetapi menanggapi tentang materi yang saya bawakan. Ya, alhamdulillah kalau bisa bermanfaat buat kita semua. Apa ada pertanyaan? Baik, Bu Emma. Terima kasih waktu yang sudah disampaikan Bu Eka. Jika tadi Pak Irwan itu menanggapi, maka sekarang saya mau bertanya ya Bu Eka. Pertanyaan saya itu dari penjelasan tadi yang dengan jelaskan tadi, itu meskipun kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan anak-anak, itu seringkali mereka itu tidak mengimplementasikan atau lupa. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar anak-anak itu selalu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya bersama-sama dan harus selalu mengimplementasikan, ingat untuk selalu mengimplementasikan. Bagaimana Bu Eka? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emma atas pertanyaannya. Jadi Bu Emma ini bertanya bagaimana cara agar keyakinan kelas ini tidak dilanggar oleh anak-anak seperti itu ya. Cara yang saya lakukan agar keyakinan kelas ini tidak dilanggar, kita memberikan sebuah penguatan. Kalau mata pelajaran saya itu kan hanya 1 minggu masuk ke kelas Bu, jadi saya selalu memberikan sebuah arahan, bahwa kesepakatan kelas itu seperti ini. Selain itu saya juga menempelkan kesepakatan kelas yang sudah saya buat di dinding-dinding seperti itu, dan selalu merevisi kesepakatan kelas tersebut untuk setiap 3 bulan ataupun 4 bulan sekali. Karena dengan begitu anak-anak akan lebih mengingat. Apa ada pertanyaan lagi? Iya, saya persilakan. Terima kasih Bu Eka. Dari pemaparan Bu Eka tadi saya melihat ada beberapa hal yang saya sampaikan ya.
dari awal sampai akhir itu yang dicontohkan adalah wali kelas, karena memang pada kenyataannya selama ini apabila ada kendala siswa itu selalu wali kelas yang mengatasinya. Nah, saya menginginkan tanggung jawab untuk ini itu tidak hanya ke wali kelas saja, tapi masing-masing guru mapel itu memiliki tanggung jawab tersebut. Dan saya menginginkan ada motivasi itu dari calon guru penggerak itu bagaimana mereka bisa memotivasi setiap guru mata pelajaran itu untuk bisa mengatasi masalah siswa ini, tidak hanya tiba-tiba langsung lapor ke wali kelas, lapor ke guru TK, lapor ke hanya sebatas lapor saja. Dan mereka itu punya tanggung jawab untuk menjawab apa yang menjadi kendala setiap masing-masing siswa. Karena kenapa? Siswa itu di setiap mata pelajaran itu memiliki kendalanya masing-masing. Nah, ini yang kita sebagai wali kelas itu ya hanya general saja, tahunya apa yang kita lihat setiap harinya, apa yang dari laporan-laporan itu saja. Tapi sebenarnya ada juga loh yang bermasalah itu dari mata pelajarannya dan juga karakter dari masing-masing guru. Mungkin itu ya. Terima kasih. Hal yang saya lakukan Bapak ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dwi, karena saya sebagai seorang calon guru penggerak, maka saya akan berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan beberapa guru mapel untuk melaksanakan sebuah motivasi intrinsik. Agar apa? Agar menyelesaikan sebuah permasalahan ini tidak hanya wali kelasnya saja, akan tetapi juga per guru mapelnya, seperti itu. Bisa dipahami nggih? Apa ada pertanyaan lagi? Saya rasa tidak ada. Baiklah, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di acara kegiatan penyebaran diseminasi budaya positif. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Dina selaku moderator. Terima kasih untuk UPK. Alhamdulillah hari ini dapat diberi kelancaran, dan untuk penutup kali ini marilah kita berdoa dahulu. Yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Dwi Fidik, Sarjana Pendidikan Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan tutup dengan doa agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Al-Fatihah. Saya akan menutup acara hari ini dengan Pantun. Itu pantun. burung kenari. Cinta muncul dari sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Karena ini masih di awal pelajaran, sebelum mata pelajaran ini dibuka oleh Bu Eka akan membuat tentang tanggapan diskusi keyakinan kelas untuk kelas 11-9. Ya. Jadi diskusi keyakinan kelas ini digunakan agar kalian nanti mempunyai nilai-nilai
yang telah kalian pertanggungjawabkan untuk digunakan dalam sebuah peraturan kelas atau keyakinan kelas, ya. Dalam tahap diskusi ini nanti ada 5 tahap, diantaranya 1. Diskusi mengenai peraturan kelas. Kemudian yang kedua, diskusi merubah peraturan menjadi kalimat positif. Jadi nanti setelah peraturan kelas itu kan biasanya ada tulisan dilarang, ada tulisan tidak boleh gitu ya. Nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Seperti ini contohnya, tidak boleh makan dan minum. Ketika dirubah menjadi kalimat positif akan menjadi makan dan minum saat istirahat. Jadi nanti seperti itu tahapannya. Kemudian yang ketiga, diskusi menanyakan peraturan kelas menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, diskusi keyakinan kelas menggunakan tabel T dan juga tabel Y. Dan yang terakhir, diskusi untuk tugas guru dan murid. Apa kalian sudah paham? Jadi nanti Bu Eka akan membagikan sticky note ini kepada kalian. Satu anak hanya boleh menulis 1 berdasarkan apa yang kalian pikirkan. Ya, ini Bu Eka bagikan secara satu persatu. Baiklah anak-anak, kalian sudah membuat tahapan diskusi keyakinan kelas untuk kelas 11? Iya. Semoga nilai-nilai keyakinan kelas ini bisa kita jalankan dan harus disepakati. Seperti itu ya anak-anak? Iya. Agar kalian bisa mandiri dan juga bertanggung jawab. Ya sudah, boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fareza, kamu tahu tidak kenapa Bu Eka panggil ke sini? Ya Bu, mungkin saya tadi datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah, Nak? Karena saya kemarin malam tidur di atas jam 12 malam Bu. Akhirnya saya bangunnya kesiangan. Aktivitas apa yang sedang kamu lakukan hingga kamu tidur di atas jam 12 malam? Kemarin sore setelah saya pulang sekolah, langsung nge-game Bu bersama dengan Andi, tetangga saya di rumah saya, hingga jam 9 malam. Akhirnya pada malam hari saya keteteran membagi tugas, mengerjakan tugasnya Bu Sasi dan juga PKI orderan. Jadi itu ya Reza yang latar belakangi kamu datang ke sekolah terlambat hari ini. Iya Bu. Baiklah Reza, dari penjelasan kamu, Bu Eka sudah bisa menyimpulkan bahwa keterlambatan kamu dikarenakan kamu tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Ibu dengar dari Nindi teman sekelas kamu jualan baju ya di TikTok. Iya Bu, benar. Apa yang dikatakan oleh Nindi bahwa saya jualan baju di TikTok, meskipun tidak menghasilkan uang yang banyak, akan tetapi cukup untuk menghasilkan uang saku saya sehari-hari. Hal tersebut baik Reza, karena sebagai seorang siswa kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Selain itu, sebagai seorang siswa kamu juga sudah mengerjakan tugasnya Bu Sasi dengan baik. Akan tetapi, setelah pulang sekolah kamu main games berjam-jam bersama dengan teman kamu, kemudian kamu datang ke sekolah terlambat dan tertidur di kelas. Apakah itu hal yang baik dan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Ibu, karena dengan main game bisa menyebabkan saya lupa waktu.
dan tidak bisa memanajemen dengan baik, dan datang terlambat serta tertidur di kelas tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya minta maaf ya Bu, saya salah. Baiklah Reza, Ibu maafkan. Berarti Reza telah melanggar peraturan kesepakatan kelas kita yang apa? Yang disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena dengan disiplin saya akan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita dan membuat pekerjaan tidak menumpuk. Dan kita bisa melatih rasa kepedulian. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah dan tidak tertidur lagi di kelas? Saya akan memanajemen waktu saya dengan baik Bu, dan tidak main game berlarut-larut agar saya tidak terlalu malam dan tidak terlambat lagi ke sekolah, sehingga saya tidak akan tertidur di kelas. Baiklah Reza, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan kedua orang tua kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan juga tidak tertidur di dalam kelas. Sekarang silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Riza Ahmad dari kelas 12-2. Terima kasih Bu Eka, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Eka untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan main game berjam-jam lagi agar saya bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan tidak tertidur lagi di kelas. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rosalina. Saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Eka. Dari pemaparan Bu Eka, saya bisa menyimpulkan bahwa menumbuhkan budaya positif sangat penting sekali. Karena dengan menanamkan dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah akan menjadi aman, nyaman, tentram, bahagia, sehingga motivasi belajar anak semakin meningkat. Selain itu, materi yang telah dipaparkan Bu Eka juga sangat menarik sekali. Salah satunya yaitu saya jadi mengetahui 5 kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol itu, yang terbaik ternyata adalah sebagai manajer. Dan saya lebih menerapkan posisi kontrol itu sebagai seorang teman atau pembuat merasa bersalah. Sehingga setelah mendapatkan pemaparan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bu Eka, saya akan memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan membuat keyakinan trust terlebih dahulu bersama dengan murid dan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Septian. Saya telah melakukan atau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bu Eka, diseminasi budaya positif. Menurut saya budaya positif sangat bagus sekali untuk ditumbuhkan dan diimplementasikan di sekolah karena bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari materi yang telah dipaparkan oleh Bu Eka, saya jadi mengetahui bahwa kita sebagai seorang pendidik tidak bisa menuntun anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa menuntun anak untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, agar ia bisa menjadi manusia yang bahagia. Sehingga diperlukan implementasi budaya positif. Selain itu, dari pemaparan Bu Eka, saya jadi paham dan mengetahui bahwa seorang anak yang berbuat salah itu tidak bisa langsung dihukum atau disalahkan begitu saja, ataupun kita menghukumnya. Akan tetapi, kita diperlukan untuk mencari tahu kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh anak tersebut, sehingga dengan menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, kita dapat membentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.